Oke, baik, shalom teman-teman. Apa kabarnya? Tentu dalam penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Di kesempatan kali ini kita akan berjumpa kembali secara live di IG Instagram Persekutuan Anak Kristen, dan yang akan dipimpin oleh Pendeta Jonathan Gultom. Untuk itu teman-teman bisa mendengarkan ibadat ini dari awal hingga akhir. Untuk memulaikan ibadat kita pada saat hari ini, maka kita angkat pujian yang berkata, betapa hebat. Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Bertata di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oke, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Walaupun secara live, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah ibadat ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk dalam doa pengampunan dosa. Dan malah kita tenangkan hati kita. Kita tenangkan hati kita. Kita mau menghadap kepada Tuhan. Saya minta kita semua untuk satu dulu. Teman-teman, banyak persoalan yang kita hadapi saat ini. Banyak kerintangan, apalagi kita sedang digoda oleh COVID-19. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menuntunmu. Kita menyanyi Allah mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya
sampai mujizat menjadi nyata. Kita akan satu dalam doa pengampunan dosa, dan malah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kembali ke depan hadirat-Mu. Kami datang untuk minta ampun atas segala dosa kami, dosa perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kami. Biarlah Engkau selalu memaafkan kami dan sempurnakan kami ya Bapa. Kami ampuni kami dan sucikan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa yang di sorga. Haleluya. Amin. Oke, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Jonathan Gultom. Untuk itu, marilah kita menaikkan pujian firman-Mu, ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku puji padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Untuk kesediaan dari Pendeta Jonathan Gultom, saya Haleluya. Shalom. Haleluya. Shalom. Shalom. Suara saya jelas? Suara saya jelas? Jelas. Oke. Saya perlu berdoa lagi atau langsung aja? Berdoa. Kita berdoa. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami. Kiranya Kau memberkati kami, melalui pemberitaan firman singkat, pengajaran firman singkat di kilas ini bersama hambamu. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amen. Oke. Shalom semuanya, Brother Alex, thank you. Udah kita bisa join ya di malam hari ini. Jadi tema malam hari ini yang kemarin di DM ya, yang diinfokan itu tentang merdeka dalam Tuhan. Gitu. Kita sering bertanya-tanya apa itu merdeka dalam Tuhan. Bahkan banyak masih orang Kristen itu bingung tentang apa sih sebenarnya merdeka. Orang gue masih jatuh dalam dosa gitu ya, orang gue juga masih bisa onani, masturbasi, gue juga masih bisa pacaran beda iman, gue bisa melawan orang tua, gue bisa ini dan itu. Nah, hari ini kita mau belajar singkat saja, merdeka dalam Tuhan itu apa sih sebenarnya? Itu apakah kamu tuh sudah benar merdeka atau belum sih sebenarnya? Nah, kita tuh mau bahas dari hal itu. Nah, kita akan membaca dulu dari 1 Petrus 2 pasal 2. Sudah? 1 Petrus 2 ayat 16 kita mulai.
Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Buat di ayat yang 1 Petrus 2 ayat 16 sampai yang tadi kita baca ayat 17, Rasul Petrus mengingatkan untuk jemaat, untuk mereka itu tetap yang namanya menggunakan kemerdekaan di dalam Kristus, tidak untuk melawan pemerintah, tidak untuk memberontak melawan pemerintah. Gitu. Artinya di saat itu, saat surat itu ditulis, tekanan dari pemerintah kepada orang Kristen itu sangat luar biasa. Dan itu pasti menimbulkan ketakutan dan rasa ingin memberontak kepada pemerintah. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat Kristen pada saat itu untuk jangan menggunakan kemerdekaan kamu dalam Kristus untuk memberontak, untuk melawan pemerintah gitu. Karena kita sekarang lagi dengar kasus misalnya seperti di Afghanistan. Afghanistan sekarang lagi chaos karena ada sekelompok orang bernama Taliban itu berusaha memerangi pemerintahan yang resmi dan sah gitu dengan atas nama agama dan sebagainya macamnya. Nah, orang Kristen pada zaman dulu sempat kemungkinan berpikir seperti itu gitu. Atas nama Kristus, atas nama orang Kristen, kami mau melawan pemerintahan yang menyiksa kami, yang membuat kami tersiksa, membuat kami nggak bisa pelayanan, kami nggak bisa ibadah dan sebagainya macam. Tapi Rasul Petrus bilang, no, kamu nggak boleh menggunakan kemerdekaanmu untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kita mau belajar merdeka yang dimaksud Alkitab itu sebenarnya gimana sih? Dalam Perjanjian Lama, merdeka itu sering dikonotasikan tentang misalnya tentang Israel dulu diperbudak sama Mesir, kemudian dia dimerdekakan oleh Tuhan sehingga memiliki tanah sendiri. Kemudian ada contoh merdeka tentang Yusuf. Yusuf dipenjara dan kemudian akhirnya dia menjadi hamba yang merdeka di bawah pimpinan Firaun. Nah, simpelnya merdeka dalam Perjanjian Lama itu adalah bebas gitu ya, leluasa gitu. Tidak di bawah perhambaan seseorang atau sebuah organisasi gitu, atau di bawah sebuah bangsa. Itu merdeka dalam Perjanjian Lama. Tapi dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memperkatakan, jika aku memerdekakan kamu, maka kamu akan sepenuhnya merdeka. Nah, merdeka yang dimaksud sama Tuhan Yesus itu berbeda dengan maksud orang-orang Israel zaman itu. Bahkan ada sebuah kaum Yudaisme yang bernama golongan orang Zelot. Mereka itu golongan orang Zelot ini yang pemberontak, ingin melawan pemerintah supaya Israel merdeka secara politik. Tetapi Yesus ingatkan melewat perkataannya, kalau aku membebaskan kamu, kamu tuh nggak bebas secara politik, tapi kamu bebas secara rohani. Karena kenapa? Banyak orang di zaman itu masih terhambakan, masih terkungkung, bukan dengan masalah politik, tetapi dengan dosa, ikatan iblis, dan hukum Taurat. Nah, ini yang mau kita bahas. Ada dua kata Yunani dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru yang digunakan itu untuk merdeka. Yang pertama itu kata yang digunakan itu apeleuteros. Apeleuteros itu dalam 1 Korintus 7 ayat 22 dan beberapa ayat yang lain. Saya nggak mungkin sebut karena waktu kita singkat. Nah, itu dikatakan tentang kebebasan secara murni atau secara total. Contohnya begini, bangsa Israel kalau sudah dilepaskan sama Tuhan, dia merdeka secara total. Artinya tidak ada perhambaan lagi. Buktinya Mesir harus hancur di tengah laut mati karena Musa membelah laut dan akhirnya waktu mereka mau menyeberang, seluruh bangsa yang ingin mengejar Israel itu harus mati di dalam kuburan laut itu. Nah, itulah bebas secara total, artinya tidak ada perhambaan lagi. Nah, Yesus maksudkan dalam perkataannya juga, kalau kamu ingin merdeka, aku memerdekakan kamu, maka kamu akan merdeka sepenuhnya, adalah kemerdekaan yang seperti ini. Kemerdekaan yang penuh. Atas apa? Merdeka penuh atas apa, Tuhan? Yang pertama, Tuhan ingin mengingatkan, kita tuh merdeka atas hukum Taurat. Artinya,
Hari ini orang Kristen tidak perlu lagi mengikuti hukum Taurat untuk selamat. Tidak perlu lagi mengikuti hukum Taurat untuk selamat. Kenapa? Karena Yesus sudah mati bagi kita untuk menebus kita dan dia menggenapi seluruh isi Taurat. So that's why kita tidak perlu lagi hidupi Taurat. Tetapi bukan berarti kita menjadi orang yang merdeka dan boleh hidup di luar Taurat. Artinya, ya udah deh gue ngedrugs aja deh, ya udah deh gue seks bebas aja deh, ya udah gue ngebokep aja terus deh gitu. Oh ya udah gue pacaran beda iman, ya udah deh gue hamilin anak orang, ya udah deh gue pacarin suami orang, istri orang dan sebagainya, macamnya dosa-dosa yang begitu banyak hari ini. Bukan berarti begitu. Tetapi detik kita dibebaskan dari hukum Taurat, dari dosa, otomatis di alam roh kita itu menjadi hamba seseorang, yaitu namanya hamba Yesus Kristus atau menjadi hamba Allah. Kita tidak lagi di bawah perhambaan dosa, tapi kita di bawah perhambaan Allah. Makanya itu dalam Roma, Paulus menulis gini, tidak mungkin kita hidup di bawah dua tuan. Yesus juga bilang, kamu nggak mungkin hidup di bawah Tuhan dan di bawah Mammon. Artinya kita nggak mungkin hari ini bilang, oh saya Kristen, tapi terus hidup dalam dosa. Menurut saya itu belum Kristen. Menurut saya itu hanya KTP-nya doang yang Kristen, tetapi secara spirit masih belum percaya Kristus. Masih belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi merdeka itu bukan berarti kita itu bebas secara bablas, tetapi kita bebas secara terbatas. Terbatasnya itu apa? Yaitu hukum kasih. Hukum Allah atau hukum Kristus. Gitu. Apa itu hukum kasih? Apa itu hukum Allah? Apa itu hukum Kristus? Yaitu kasihilah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Amin. Haleluya. Nah, jadi merdeka dalam konteks perjanjian baru adalah bukan lagi kita nggak boleh jadi pembantu. Oh, kita nggak boleh lagi kerja sebagai Gojek karena itu kan kita di bawah hamba seseorang, di bawah hamba perusahaan. Bukan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah perhambaannya itu lepas dari hukum Taurat, lepas dari dosa, lepas dari iblis, dan kita menjadi hamba Kristus. Kita menjadi hamba kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan mau bagi setiap kita hari ini, di hari kemerdekaan Indonesia. Indonesia bebas dari Belanda. Indonesia bebas dari Jepang. Indonesia bebas dari segala negara yang ingin menjajah. Tetapi tahukah, Indonesia masih terjajah dengan yang namanya kasus rasisme, SARA, dengan kasus korupsi. Kita masih terjajah dengan bangsa sendiri. Nah, apakah kita benar-benar merdeka kalau begitu? Menurut saya enggak. Sama dengan orang Kristen. Oh, saya sudah dimerdekakan oleh Kristus, saya sudah dibaptis, saya sudah di-CD, dan sebagainya macamnya. Tapi masih terus itu jalan dosanya, masih terus melawan dengan orang tua, misalnya kalau masih anak-anak, yang orang tua masih suka menyakiti hati anaknya, gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Kalau kita benar-benar bilang saya Kristen yang sudah merdeka, kita pasti hidup di bawah hukumnya Tuhan. Yaitu kita sudah mulai belajar mengasihi dan akan terus mengasihi Tuhan dan sesama kita. Gitu. Nah, jadi merdeka yang pertama dalam kata Yunani itu adalah apeleuteros. Itu yang tadi bebas secara penuh. Nah, Tuhan itu sekarang membebaskan kita secara penuh dari hukum Taurat, dari iblis, dari dosa, dan dari maut. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena Yesus sendiri yang berjanji bahwa ketika kita percaya kepada Dia, kita tidak akan terpisah dari Dia, tapi justru kita akan hidup selamanya bersama dengan Dia di dalam Yerusalem baru. Haleluya. Atau di sorga, di Firdaus. Jadi itulah kebebasan atau kemerdekaan penuh yang dimaksud dalam 1 Korintus 7 ayat 22 dan juga kemerdekaan yang dimaksud dalam 1 Petrus 2 ayat 16-17 yang tadi kita baca. Artinya kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan sama Kristus, janganlah kamu melawan pemerintah. Walaupun kamu sudah bebas dari hukum Taurat, kamu tidak lagi terikat sama iblis, jangan mentang-mentang kamu tiba-tiba memberontak sama pemerintah. Tiba-tiba kamu membuat dosa. Tuhan nggak ingin seperti itu. Tuhan nggak ingin
anak-anaknya itu jumawa atau sombong karena, oh saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Enggak. Tuhan ingin kita tetap menghambakan diri kepada Kristus. Bukan lagi kepada anarkis, aroganisme, tapi kepada Kristus. Gitu. Nah, kata yang kedua yang ada di dalam perjanjian baru tentang merdeka itu adalah eleuteros. Eleuteros. Tadi apeleu, sekarang A-nya dihilangin jadi eleu. A-nya dihilangin jadi eleuteros. Nah, eleuteros ini penggunaan untuk kemerdekaan secara status atau secara title. Gitu. Kalau tadi bebas secara situasi, kamu tidak lagi di bawah hukum Taurat, tidak lagi di bawah dosa, tidak lagi di bawah kuasa maut, tapi kamu sekarang di bawah Kristus. Itu situasi. Nah, kemerdekaan yang eleuteros adalah kemerdekaan secara jabatan, secara title. Contoh, Bro Alex, kamu sudah merdeka. Itu adalah sebuah title, artinya kamu bukan lagi orang terdakwa, kamu bukan lagi tahanan, tapi kamu adalah orang merdeka. Nah, artinya apa sih penggunaan status merdeka secara status itu artinya apa? Ibaratnya begini, dulu kita disebut sama Tuhan itu adalah seteru Allah. Ya kan? Dulu waktu kita masih hidup dalam dosa, belum mengenal Injil, belum mengenal Yesus, kita itu dibilang adalah seteru Allah. Tapi setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita otomatis menjadi anak Allah. Nah, itu title-nya. Dari seteru atau musuh Allah, menjadi anak Allah. Luar biasa bukan? Bahwa dalam Kristus, kita tidak hanya mengalami situasi merdeka, tetapi status kita pun dinaikin sama Tuhan, di-upgrade sama Tuhan. Menjadi anak Allah, menjadi orang yang merdeka. Gitu. Nah, jadi kita tidak hanya merdeka secara status, tidak juga hanya merdeka secara situasional, tetapi kita merdeka secara status dan situasi kita. Gitu. Nah, kemudian ingat merdeka itu adalah anugerah Allah. Hak kita bisa merdeka hanya karena Allah yang memberikan kita anugerah. Tanpa anugerah, kita tetap menjadi orang yang terhukum di bawah Taurat, di bawah murka Allah. Gitu. Nah, kemudian kemerdekaan orang Kristen itu apakah bukan berarti saya nggak boleh jatuh dalam dosa dan tidak bisa jatuh dalam dosa? Nggak begitu, teman-teman. Paulus dalam Roma 7, ketika dia sudah menerima Injil, mengenal Yesus, dia bilang begini, aku tahu melakukan apa yang benar, tetapi tubuhku melakukan apa yang tidak aku inginkan. Begitu juga sebaliknya, tubuhku tahu aku melakukan yang benar, tapi rohku bilang ini nggak benar. Nah, dilema orang Kristen kan di sini. Aduh, saya sudah baptis, saya takut nanti jatuh dosa, nanti masuk neraka. Enggak. Saya harus bilang begini, ingat, ketika orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Yesus ya, kalau dia jatuh dalam dosa, dia tahu cara kembali kepada Bapa. Yaitu lewat apa? Pengakuan dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ketika kita mengaku, Tuhan hari ini aku habis bohong, ampuni aku ya Bapa, aku sungguh merasa aku sudah melakukan dosa. Aku nggak layak, ampuni aku. Detik itu juga di alam roh, Tuhan memurnikan kita lagi. Ibarat istilah dari Pertamina itu dari nol ya, dari nol lagi. Dan itulah makanya Alkitab bilang, walaupun dosamu merah, bakain kesumba, engkau menjadikanku putih, seputih bulu domba. Detik itu, waktu kita meminta ampun sama Tuhan, waktu kita tahu kita sedang berdosa, kita dalam situasi lubang dosa, kita lagi kotor dengan dosa, kalau kita minta ampun, dalam 1 Yohanes berkata, Ia adalah adil. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa yang kita akui. Yang repot adalah orang Kristen zaman sekarang sudah tahu bikin dosa, sudah tahu korupsi, sudah tahu pacaran beda iman, sudah tahu melakukan hubungan seks sebelum pernikahan, masih nggak mau tobat. Justru dimasukin ke TikTok, bangga dengan dosanya. Oh, itu yang paling repot. Hati-hati.
Kalau kita sudah merdeka dalam Kristus, bukan berarti, oh gue bebas dong pakai baju apa aja, oh gue bebas dong posting apa aja. Enggak. Kalau kita merdeka dalam Kristus, kita bukan artinya bablas, tapi kita menjadi hamba Kristus. Haleluya. Nah, saya tutup dengan begini. Bebas secara terbatas dalam hukum Kristus, itulah yang Tuhan inginkan. Kalau kita bebas, bablas, itu bukan kemerdekaan dalam Kristus, tapi itu kemerdekaan di bawah iblis. Hati-hati dengan tipuan iblis akhir zaman ini. Dia akan bilang sama kita, nggak apa-apa, kamu boleh 1 kali pacaran beda iman lah, kamu boleh 1 kali seks lah, kan nanti dia akan tanggung jawab, kan nanti dia bakal nikahin kamu lah. Hati-hati dengan itu. Nggak apa-apa lah kamu lawan orang tuamu lah, kan nanti mereka tetap sayang sama kamu. Nggak apa-apa lah kamu nanti ngerokok, minum mabuk, nggak apa-apa lah. Nanti kan masih panjang, kamu masih muda. Hati-hati. Kemerdekaan itu kemerdekaan yang placebo, yang palsu, yang iblis tawarkan buat anak-anak muda Kristen hari ini. Dan hari ini saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya ingin bilang sama anak muda Kristen, itu tipuan iblis. Tapi kalau kamu hari ini bilang, aku merdeka dan aku mau menjadi hamba Kristus, aku mau mengasihi sesama, aku mau mengasihi Tuhan, itulah kemerdekaan yang sejati. Bukan berarti kamu nggak bisa jatuh, bukan berarti kamu nggak bisa gagal. Kamu pasti jatuh, kamu pasti bisa gagal. Tetapi karunia Allah, karunia Tuhan, anugerahnya itu tidak pernah gagal untuk menolongmu, untuk bangkit dari lubang dosa, dan menjadikan kamu sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Kiranya ini memberkati bagi kita semua. Saya kembalikan kepada hambanya, Brother Alex. Oke, baik. Terima kasih untuk Pendeta Jonathan Bulls yang telah membangun kita dalam firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan malah kata menaikkan pujian yang berkata menyenangkanmu. Jadi bejana untuk hormatmu, bagai emas, Tuhan, ku serahkan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Untuk kesediaan dari Pendeta Jonathan Bolton, saya persilakan. Oke, kita berdoa syafaat ini ya. Oke, mari kita berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hari ini kami bersyukur untuk kemerdekaan bangsa ini ya Tuhan. Kau tahu 76 tahun sudah kami lewati. Kami percaya ya Tuhan bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan di 76 tahun yang lalu adalah langkah baik Tuhan untuk menyelamatkan Indonesia. Dan kami tahu ya Tuhan, Indonesia ada di hatimu. Kami tahu bangsa ini adalah bangsa yang Engkau cintai. Kami berdoa untuk Indonesia yang hari-hari ini mengalami pandemi COVID. Pemerintah kami, masyarakat Indonesia yang sedang berjuang, bertarung, berperang melawan virus yang tidak terlihat ini ya Bapak. Kau tahu Tuhan, segala upaya kami lakukan, menjaga jarak, protokol, dan selagi pemerintah menggalakkan vaksinasi, biarlah Tuhan kami terus
taat, kami terus mematuhi, sehingga kami saling menjaga diri kami dan juga keluarga yang kami sayangi dan juga orang sekitar kami yang kami temui. Kami percaya Tuhan, COVID ini adalah bagian penampian, bagian dari ujian Tuhan bagi setiap kami orang Kristen untuk terus berdoa bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Indonesia akan pulih, Indonesia kuat, Indonesia akan diberkati Tuhan lebih lagi. Bahkan masyarakatnya pun tidak anarkis, kami akan hidup dalam damai dan saling bertolong-tolongan di masa yang berat ini. Dan kami berdoa juga untuk kemerdekaan ini yang 76 tahun sudah Tuhan berikan, biarlah ini terus menjadi kemerdekaan yang utuh, yang whole bagi bangsa ini, sehingga tidak lagi kami dipecah-pecahkan oleh hoax, oleh niat orang jahat, propaganda-propaganda yang tidak bertanggung jawab. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan memulihkan bangsa ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dan juga kami berdoa untuk segenap persekutuan anak muda Kristen dan persekutuan-persekutuan doa lainnya. Dan kemudian ada badan pengurusnya, anggota-anggotanya, dan segala rencana setiap persekutuan doa dan setiap organisasi badan Kristen lainnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rencana, setiap pengurus, setiap kegiatan ke depan yang ingin dilakukan di masa-masa pandemi ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Ini hamba-hambamu yang sudah Engkau merdekakan, berikan mereka platform, berikan mereka jiwa-jiwa yang harus mereka layani sesuai dengan sasaran target rencana mereka ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, program mereka menjangkau jiwa terus menginjil, dan Yesus terus menjadi pusat dalam pelayanan persekutuan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Apalagi berikutnya kita? Oke, baik. Terima kasih untuk kita Jonathan Gultom yang telah membawakan ketong dalam doa syafaat. Kita akan mengakhiri ibadat kita pada saat hari ini. Dan mari kita menaikkan pujian yang berkata, lebih dalam, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Segala kemenangan. Bisa dikalahkan kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kalau panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita ulangi satu kali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, ada dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Betapa artinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oke, baik, kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita berdoa mulai. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini dengan baik. Biarlah setiap firman yang keluar bagi kami
berkat dan pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah dari live ini. Biarlah Allah selalu menuntun kami dari haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih untuk Pendeta Jonathan Gultom. Tuhan memberkati dalam Siap. setiap tugas dan ya. Amin. Terima Thank you. Ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir dalam persekutuan anak Kristen. Biarlah setiap apa yang dikeluarkan oleh pendeta bisa menjadi berkat dari kita semua. Dan ketemu lagi kita di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Bila tiada hati tulus dan syukur. Terima kasih. Shalom. Thank you. Shalom semuanya. Persembahan ibadah sejati kasihlah Sesama Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir dalam persekutuan ini. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa untuk ikuti juga persekutuan kami, ibadah-ibadah yang sangat menyenangkan ini. Dan kita bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita. bagi Tuhan. Bila ibu melayani orang berkeluh, agar ibu tetap kuat serta teguh. Itulah Tuhan, juga panggilan. Hai. Perang yang berkenan bagi Tuhan. Ya. Kita sejati jadi bangga bersama ibadah Sejati kasihlah sesamamu. ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Oh, ibadah. Oke, Sini. shalom semuanya. Shalom. Ya.